Halo sahabat Kamar Yunus semuanya, kembali lagi di Kamar Yunus. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, kali ini sahabat, aku akan membahas pengalamanku bisa menjadi seorang PNS. Perlu sahabat ketahui, aku ini adalah seorang PNS di pemerintah Kabupaten Batang, tepatnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pegawai negeri sipil atau PNS masih menjadi salah satu profesi yang paling diminati di Indonesia. Hal ini tidak bisa dinafikan karena PNS ini adalah pekerjaan tetap, di mana kita dapat terus bekerja tanpa perlu khawatir kontrak habis atau di PHK atau terkena kebangkrutan hingga usia kita 58 sampai 60 tahun usia pensiun. PNS juga mendapatkan jaminan pensiun saat dia sudah pensiun. Nah, jaminan pensiun ini tidak diberikan pada pegawai tetap lain di perusahaan swasta ataupun di BUMN. Formasi yang aku lamar dulu pada saat tes CPNS adalah operator siak. Untuk masalah tugas dan jabatanku nanti akan aku share di video yang lain ya sahabat. Kali ini aku akan lebih fokus pada tips-tips apa saja yang aku lakukan sehingga aku bisa diterima dalam tes CPNS tahun 2019. Langsung aja, yang pertama adalah selalu update informasi. Nah, ini penting banget bagi sahabat-sahabat semua yang hendak menjadi PNS, selalu update informasi terhadap tes penerimaan CPNS setiap tahunnya. Kalian bisa mengakses website resmi CPNS seperti SSC-ASN dan juga website-website institusi yang hendak kalian lamar. Maka kita meminimalisasi kemungkinan gagal di seleksi administrasi karena tidak sesuai dengan ketentuan. Tips yang kedua berdasarkan pengalamanku adalah setelah sahabat-sahabat semua menemukan yang hendak dilamar dan juga institusi yang kalian inginkan, biasanya kalian akan menemukan lebih dari satu formasi atau institusi yang hendak kalian lamar. Biasanya sahabat-sahabat akan bingung nih, aku mau pilih yang mana ya, formasi yang mana ya, atau mungkin institusi yang mana ya. Tentu akan ada banyak pertimbangan dalam memilih formasi ataupun institusi jika memang ada lebih dari satu pilihan. Di antara banyak faktor dan pertimbangan yang sahabat-sahabat mungkin pikirkan untuk memilih mana formasi dan institusi yang hendak sahabat-sahabat lamar, tips keduanya adalah pilihlah yang paling mantap di hati. Mungkin logika kita itu bisa berpikir nih, bisa menilai mana yang kira-kira kita ingin lamar. Tapi at least pakailah apa yang menjadi kata hati dari sahabat-sahabat semuanya. Karena hati ini lebih bersifat holistik ya. Artinya hati ini terhubung dengan pikiran sadar kita maupun pikiran tidak sadar kita. Hati juga terhubung dengan spiritualitas dan naluri kita, sehingga kata hati apabila sudah mantap dan yakin itu memiliki dorongan yang lebih positif ya bagi sahabat-sahabat semua untuk melakukan sesuatu. Dan biasanya sesuatu yang berasal dari keyakinan hati yang kuat memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi dibanding dengan hanya memakai logika semata. Tips yang ketiga berdasarkan pengalamanku adalah belajar. Dari mulai belajar mengenai materi-materi SKD atau seleksi kompetensi dasar seperti TWK, tes wawasan kebangsaan, TIU atau tes intelijensia umum, dan TKP, tes kepribadian. Lalu juga sahabat harus mempelajari apa yang menjadi tes SKB, yaitu tes seleksi kompetensi bidang berdasarkan formasi yang kalian lamar. Untuk bagaimana mengenai tips-tipsku untuk belajar tes CPNS akan ku-share di videoku selanjutnya ya sahabat. Tips yang keempat adalah berdoa. Nah, ini jangan lupa ya bahwa doa ini menjadi faktor yang sangat penting ya jika kalian hendak melakukan sesuatu ya. Karena
semua tidak lepas dari faktor spiritualitas dan kuasa Tuhan. Jadi kalian harus berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan niat hati yang baik dan tujuan yang baik, sehingga kalian bisa lolos tes CPNS. Jangan lupa juga untuk minta doa kepada orang-orang terdekat dan tersayang sahabat-sahabat semua ya, seperti orang tua dan juga sahabat-sahabat di sekitar kalian. Tips yang kelima adalah sedekah. Nah, jika Ustadz Yusuf Mansur pernah bilang bahwa keajaiban sedekah itu luar biasa, itu bener banget ya sahabat-sahabat semua. Sedekah itu membawa keajaiban-keajaiban di dalam kehidupan kita semua. Ini berlaku untuk semua hal yang sahabat-sahabat hendak jalani atau inginkan. Sedekah juga merupakan tips dan faktor kunci kesuksesanku dalam melakukan berbagai hal dalam hidupku. Dan itu juga akan berlaku bagi sahabat-sahabat semuanya. Tips yang keenam dan tidak kalah penting sahabat adalah rileks pada saat tes berlangsung. Ini mungkin banyak dilupakan oleh sahabat-sahabat semuanya ya. Kebanyakan dari sahabat mungkin akan lebih tegang ya, bahkan sampai sakit perut atau demam saat hendak melakukan tes. Padahal dengan kita tegang dan banyak pikiran saat hendak melakukan tes, itu justru akan mengurangi konsentrasi kita dalam mengerjakan tes tersebut, sehingga sahabat-sahabat dapat lebih berkonsentrasi dan 100% dalam mengerjakan tes tersebut. Nah, sahabat Kamar Yunus semuanya, demikian tips-tips berdasarkan pengalamanku bisa diterima menjadi PNS pada tes penerimaan CPNS tahun 2019. Semoga bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat semuanya ya, mengenai bagaimana aktivitas dan hal-hal apa saja yang kulakukan saat menjadi PNS sampai sekarang akan ku-share di video-video selanjutnya ya sahabat.